Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas cara membuat inventory card pada soal UKK Akuntansi tahun 2024 paket 1 kasus UD Abadi. Inventory card yang kita buat di sini yaitu menggunakan metode average atau rata-rata. Langkah awal kita untuk membuat inventory card atau kartu persediaan yaitu mengisi saldo awal. Di sini sudah ada persediaan barang dagang per 30 November tahun 2022 dengan nama itemnya kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Masing-masing kuantitas ada 70 dan 30 unit. Dari item barang ini akan kita pindahkan ke dalam inventory card atau kartu persediaan, yaitu dengan masing-masing nama barang ada kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Kita masuk yang pertama, kulkas Panasonic. Di sini kuantitasnya sebanyak 70 unit. Maka kita masukkan di tanggal 1, ini merupakan bulan Desember, jadi tanggal 1, deskripsi kita isi saldo awal. Karena ini merupakan saldo awal, kita langsung buat di kolom balance, yaitu kuantitasnya 70 unit, harga per unit Rp4.500.000, dan totalnya sebesar Rp315 juta. Begitu juga untuk kulkas Toshiba, kita masukkan saldo awalnya. Di sini kulkas Toshiba ada 30 unit dengan harga per unit Rp3.500.000. Maka kita masukkan tanggal 1 Desember, deskripsi kita isi saldo awal, kita isi langsung di kolom balance, yaitu unit 30 unit, harga per unit Rp3.500.000, dan totalnya Rp105 juta. Kita masuk dokumen transaksi yang pertama. Di sini ada PT Gunung Kawi merupakan faktur, yaitu faktur pembelian. Dibeli barang yaitu kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba masing-masing 20 unit dan 15 unit. Dengan nomor faktur F011 tanggal 2 Desember. Maka dari transaksi ini akan kita catat ke dalam inventory card. Kita masuk terlebih dahulu ke kulkas Panasonic. Evidence number kita isi sesuai dengan di soal yaitu F011. Dengan nama deskripsinya PT Gunung Kawi. Karena ini merupakan pembelian, maka kita buat di kolom in sesuai dengan di soal, yaitu kulkas Panasonic. Kulkas Panasonic di sini yaitu ada 20 unit dengan harga per unit Rp4.500.000. Maka kita pindahkan 20 unit, harga per unit Rp4.500.000 dan totalnya Rp90 juta. Lalu untuk balance-nya 70 unit sebelumnya ditambah dengan 20 unit, maka hasilnya yaitu 90 unit. Lalu harga per unit tidak berubah karena sama yaitu Rp4.500.000, maka langsung kita pindahkan dan totalnya 90 dikali Rp4.500.000, maka didapatlah Rp405 juta. Begitu juga untuk kulkas Toshiba. Kita masukkan untuk kulkas Toshiba, evidence number sama, kita isi F011. Deskripsi kita isi PT Gunung Kawi, karena pembelian kita buat di kolom in.
yaitu sesuai dengan di soal, di sini 15 unit kulkas Toshiba dengan harga per unit yaitu Rp3.500.000. Lalu untuk balance-nya, unit 30 sebelumnya ditambah dengan 15, maka didapatlah 45 unit. Harga per unit tetap karena sama, jadi tidak berubah. Unit dikali harga per unit atau price, maka hasilnya dinamakan totalnya. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 5 Desember, ada dokumen transaksi nomor 3. Dibeli barang kepada PT Bromo Asri untuk kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba dengan nomor bukti 217. Maka dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam inventory card. Tanggal kita isi tanggal 5, nomor bukti F217 dengan deskripsi kita isi PT Bromo Asri. Karena pembelian kita catat di kolom in, kita pindahkan angkanya. Karena ada pembelian, maka balance menjadi bertambah. 90 sebelumnya ditambah 25, maka menjadi 115 unit. Harga per unit tetap tidak berubah, sehingga totalnya unit dikali harga per unit. Begitu juga untuk kulkas Toshiba. Untuk kulkas Toshiba, kita sama tanggal kita isi tanggal 5, evidence number kita isi, lalu deskripsi kita isi PT Bromo Asri, kita isi di kolom in karena ada pembelian. Maka saldonya atau balance menjadi bertambah, yang awalnya 45 ditambah 20 menjadi 65 unit. Harga per unit tetap. Kita lanjut, transaksi berikutnya tanggal 8 Desember ada dibeli kepada PT Jaya Putra, faktur nomor 324, yaitu kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Dari transaksi ini akan kita catat ke dalam inventory card, yaitu sama transaksinya masih ada pembelian. Evidence number kita isi nomor bukti, deskripsi kita isi PT Jaya Putra, dan dibuat di kolom in karena ada pembelian. Karena ada pembelian, maka balance untuk unit jadi bertambah dan totalnya juga menjadi bertambah. Begitu juga untuk kulkas Toshiba. Kita catat sama di kolom in. Untuk PT Jaya Putra, evidence number 324, maka balance menjadi bertambah. Kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 10 Desember ada nota kredit dari PT Jaya Putra. Sebelumnya kita telah membeli barang kepada PT Jaya Putra, ternyata ada barang yang tidak sesuai dengan pesanan, sehingga diretur. Jadi ada retur pembelian untuk kulkas Panasonic 1 unit dan kulkas Toshiba 2 unit. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam inventory card. Yang pertama kulkas Panasonic, evidence number kita isi nomor buktinya yaitu NK1. Di deskripsi kita isi retur pembelian. Karena ada retur maka kita kembalikan lagi. Di kolom unit kita beri tanda -1. Yaitu sesuai dengan di soal, dikembalikan 1 unit dengan harga per unit Rp4.500.000. Maka total di balance menjadi berkurang. 130 dikurangi 1, maka menjadi berubah yaitu 129 dan totalnya pun menjadi berkurang karena ada retur pembelian. Lalu berikutnya untuk inventory card kulkas Toshiba sama kita isikan evidence number yaitu NK1. Untuk retur pembelian
Karena ada retur, maka unit kita beri tanda min. Untuk kulkas Toshiba ini yaitu min 2. Sehingga saldonya atau balance-nya menjadi berkurang yaitu 2 unit. Kita lanjut transaksi berikutnya. Dokumen nomor 6 tanggal 11 Desember. Ada transaksi penjualan yaitu nomor bukti F121 dijual kepada toko pojok, kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam inventory card, yaitu tanggal transaksi kita isi tanggal 11, evidence number F121 dengan keterangan yaitu toko pojok. Karena ini merupakan penjualan, maka kita catat di kolom out atau keluar. Banyaknya barang yang dijual untuk kulkas Panasonic 15 unit. Kita ambil harga per unit yaitu sesuai dengan di kartu persediaan. Jadi tidak mengambil dari soal. Yang diambil dari soal hanya unitnya saja apabila kita membuat inventory card. Untuk balance-nya awalnya 129 unit, dijual 15, menjadi unitnya berkurang, yaitu sisanya 114 unit dengan harga per unit tetap 4.500.000. Totalnya unit dikali harga per unit maka menjadi total. Begitu juga untuk kulkas Toshiba. Transaksi tanggal 11 kita catat evidence number F121, deskripsi kita isi toko pojok. Kita catat di kolom keluar. Yang diambil data dari soal yaitu hanya unitnya saja, 10 unit untuk kulkas Toshiba, sedangkan harga per unit kita ambil dari kartu persediaan yaitu 3.500.000. Untuk balance karena ada penjualan maka saldonya menjadi berkurang. Awalnya 73 dikurangi 10 maka menjadi 63 unit. Kita lanjut dokumen berikutnya tanggal 12 Desember. Ada penjualan kepada toko Seven, kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Dari dokumen transaksi ini akan kita catat ke dalam inventory card, yaitu yang pertama kulkas Panasonic. Evidence number kita isi sesuai dengan di soal yaitu F122. Deskripsi kita isi toko Seven. Karena penjualan maka kita catat ke dalam kolom out. Yang diambil hanya unitnya saja yaitu 25 unit. Sedangkan harga per unit ini kita ambil dari kartu persediaan yaitu 4.500.000. Maka totalnya unit dikali harga per unit maka didapatlah totalnya yaitu sebesar Rp112.500.000. Lalu berikutnya kita masukkan ke balance, karena ada penjualan maka balance-nya menjadi berkurang. Begitu juga untuk kulkas Toshiba, kita masukkan evidence number dan deskripsi yaitu toko Seven, dicatat di kolom keluar. Yang diambil hanya unitnya saja dari soal, sedangkan harga per unit kita ambil dari inventory card. Karena ada penjualan, maka saldonya menjadi berkurang. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 15 Desember. Ada dokumen F123, yaitu dijual kepada toko Raya, kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba masing-masing 10 unit. Maka dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam inventory card yaitu evidence number kita isi sesuai dengan di soal F123 untuk toko Raya. Karena ada penjualan kita catat di kolom out. Yang diambil hanya unitnya saja, harga per unit diambil dari kartu persediaan. Karena ada penjualan, maka balance menjadi berkurang. Begitu juga untuk kulkas Toshiba, kita masukkan evidence number dan
deskripsi, yaitu untuk toko raya, dicatat di kolom out atau keluar. Lalu karena ada penjualan, maka saldonya menjadi berkurang. Kita lanjut, dokumen berikutnya tanggal 17 Desember ada dijual kepada toko Elita, yaitu kulkas Panasonic 15 unit dan kulkas Toshiba 15 unit. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam inventory card. Evidence number kita catat sesuai dengan di soal, yaitu F124 untuk toko Elita. Karena ada penjualan, maka kita catat di kolom out. Yang diambil hanya unitnya saja, harga per unit diambil dari kartu persediaan. Karena ada penjualan, maka saldonya menjadi berkurang. Begitu juga untuk kulkas Toshiba, kita isikan evidence number dan deskripsi untuk toko Elita. Karena ada penjualan, kita catat di kolom out. Lalu saldonya atau balance menjadi berkurang. Kita lanjut, dokumen transaksi yang terakhir ada dokumen transaksi nomor 12, yaitu ada nota kredit tanggal 18 Desember. Sebelumnya kita telah menjual barang kepada toko Elita, ternyata barang tersebut dikembalikan sebagian. Sehingga ada retur penjualan, yaitu untuk kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba, masing-masing 2 unit. Maka dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam inventory card, yaitu kulkas Panasonic, evidence number kita isi sesuai dengan di soal NK1 dengan deskripsi retur penjualan. Karena ada retur, maka kita catat di kolom out untuk retur penjualan, tetapi kita beri tanda min, yaitu di sini ada 2 unit, maka min 2. Dengan harga per unit kita ambil dari kartu persediaan dan totalnya yaitu sebesar 9 juta rupiah. Sebelumnya kita telah menjual, ternyata dikembalikan sehingga di balance menjadi bertambah. Begitu juga untuk kulkas Toshiba. Evidence number kita isi NK1 deskripsi yaitu retur penjualan. Karena ada retur, maka kita catat di kolom out, yaitu retur penjualan. Kita beri tanda min untuk unitnya, yaitu min 2. Sehingga yang awalnya kita telah menjual, ternyata dikembalikan. Dan balance-nya menjadi bertambah. Itulah tadi cara membuat inventory card, yaitu untuk kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.